Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi kuliah kita statistika. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan peluang. Baik, sebagai pendahuluan, jadi tujuan utama dari analisa statistika itu adalah mengambil kesimpulan atau istilahnya adalah generalisasi atau bahasa ilmiahnya inferensi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari data sampel. Kalau materi sebelumnya kan kita juga sudah mempelajari yaitu statistika deskriptif. Jadi kalau deskriptif itu untuk menggambarkan gambaran umum dari data. Misalkan kita ingin mengetahui pemusatan data, penyebaran data, maka data mentah itu kita olah, kita sajikan dalam berbagai bentuk. Nah, di sini terkait dengan konsep peluang, jadi peluang itu nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk inferensi. Kemudian teman-teman sekalian, dasar logika dari proses pengambilan inferensi statistik tentang suatu populasi dengan analisa data sampel adalah peluang atau probabilitas. Jadi dasar dari inferensi statistik atau statistik inferensial itu nanti adalah terkait dengan peluang atau probabilitasnya gitu. Kemudian perlu kita ketahui peluang itu bisa didefinisikan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa secara subjektif, kemudian secara klasik, empirik, dan aksiomatik. Nah, bagaimana definisi secara subjektif? Nah, di sini definisi peluang yang subjektif itu ternyata menggunakan intuisi atau keyakinan seseorang dan keterangan tidak langsung lainnya dalam menentukan besarnya peluang gitu. Misalkan orang yang sudah pengalaman, orang yang sudah terlatih dalam suatu kompetisi, maka ketika ada kompetisi, maka orang itu secara subjektif, secara intuisi bisa dikatakan berpeluang untuk menang gitu. Kemudian terkait dengan notasi dan ilmiah, di sini kita kasih beberapa pengertian dasar terkait dengan peluang ya. Kemudian di sini yang pertama adalah percobaan atau eksperimen adalah sembarang proses yang membangkitkan data. Misalkan kita lakukan pelemparan dadu ya, atau mungkin melempar mata uang, logam ya, maka itu adalah proses yang nanti membangkitkan data, apakah keluarnya mata dadu 6, mata dadu 3, atau mata uang muka, belakang, dan seterusnya. Nah, di sini percobaan atau eksperimen merupakan tindakan yang dapat diulang. Jadi mungkin percobaan pertama hasilnya apa, kedua hasilnya apa gitu. Kemudian yang kedua yaitu ruang sampel atau ruang contoh. Ini biasanya dilambangkan dengan huruf S, adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nanti kita kasih contohnya. Kemudian titik sampel atau ruang sampel adalah setiap anggota ruang sampel tersebut. Kemudian berikutnya kejadian atau peristiwa. Ini bisa dilambangkan dengan huruf besar, misalkan huruf A, B, dan seterusnya. Ini adalah suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Himpunan bagian dari ruang sampel S yang tadi itu disebut dengan kejadian dalam S gitu. Kemudian beberapa pengertian lain yang sangat mendukung terkait dengan pemahaman kita. Yang pertama adalah gabungan atau union ya. Jadi gabungan dua kejadian A dan B itu dilambangkan dengan A gabungan B. Jadi lambangnya seperti ini. Ini adalah union atau gabungan. Jadi ketika ada simbol seperti ini A gabungan B, ini dipahami bahwasanya A digabung dengan B. Adalah suatu kejadian yang anggota-anggotanya adalah anggota A atau anggota B. Ini adalah gabungan. Kemudian irisan.
atau interseksi atau partisi. Dua kejadian A dan B dilambangkan dengan A irisan B. Jadi simbolnya berkebalikan dengan yang ini yang atas ya. Adalah suatu kejadian yang anggota-anggotanya adalah anggota A yang sekaligus adalah anggota B. Jika A irisan B itu 0, jadi ini tidak ada ya, tidak ada simbolnya. A dan B dikatakan saling asing atau mutually eksklusif atau merupakan dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah komplement. Komplement suatu kejadian A dilambangkan dengan A strip ya, A strip ini, atau A C adalah suatu kejadian dalam S yang anggotanya bukan dari A gitu. Nah, di sini contohnya teman-teman sekalian. Jadi ini adalah A, ini simbolnya adalah irisan B. Jadi yang sini, jadi kejadian kejadian A sekaligus kejadian B ya, bagian dari A juga sekaligus bagian dari B. Ini bisa kita simbolkan lewat diagram Venn. Kemudian yang sini teman-teman sekalian, ini adalah A gabung B. Maka di sini A digabung dengan B. Ini jadi yang yang warnanya biru ini adalah simbol dari A gabungan B. Ketika digambarkan maka diagramnya seperti ini. Kalau mau ditanya jumlahnya berapa, maka jumlahnya A tambah B dikurangkan yang ini gitu. Kemudian kalau sebaliknya teman-teman sekalian, ini adalah A, B. Kalau A irisan B komplement, ini adalah komplement, maka selain dari A, B. Tadi kan A irisan B yang di sini, maka yang selainnya adalah yang di sini gitu. Kemudian kalau yang sini, ini adalah gabungan ya, A gabungan B komplement ya, artinya ya bukan dari gabungan antara A dan B. Maka di sini kan jelas di luar, maka tidak ada gitu. Sebagai contoh teman-teman sekalian, di sini kita sebuah dadu dilemparkan ya. Dilemparkan dan A itu adalah 135, B angka 1, C adalah 246 ya. Jika sebuah dadu dilemparkan, kemudian ada A, jadi kan kita bayangkan dadu itu mempunyai jumlah mata sebanyak 6. Jadi ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dadu itu kan bentuknya balok ya, mempunyai 6 sisi. Setiap sisi mempunyai simbol angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kejadian A itu adalah 135. Maksudnya A anggotanya adalah 135, B anggotanya 1, C anggotanya 246. Di sini adalah A, ini simbol union C, artinya A gabung dengan C. Tinggal aja A ini 135 sama C adalah 246, maka jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ini adalah S. S adalah semua himpunan yang mungkin terjadi ya. Ketika dadu dilempar itu adalah S. Kemudian A komplement ya. A komplement berarti selain dari A. Ini kan 135. Selain A berarti ya ada di dadu kan 1 sampai 6 ya. Berarti yang nanti ada 2, 4 dan 6. Ini adalah sama dengan komplement. Artinya kalau di sini ternyata kalau dari data ini A sama dengan C. Kemudian ada lagi A gabung dengan B. A 135, B 1, maka jadinya 135 ternyata sama dengan A. B gabungan dengan C. A adalah ini, C adalah ini ya. A 135 ya. 135, kemudian C adalah 246 ya. Yang ini ya, B gabung C. Sorry ya, B gabung C adalah B 1, C 246, maka jadinya 1246. Kalau yang sini A irisan dengan C, A adalah 135, C 246, maka tidak ada simbolnya himpunan kosong ya, istilahnya ini kosong. A irisan B, di sini ada 1, 1, maka di sini kita tuliskan 1, ini sama dengan B itu sendiri. Komplement B ya, B komplement ya, atau komplement dari B itu adalah selain dari ini ya, selain dari 1 ya berarti 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini
komplement B ya, B komplement irisan dengan A. Kalau yang selain B itu kan tadi ini ya, ini komplementnya, kemudian diiriskan dengan A. A itu adalah 135, di sini ada 35, maka di sini hasilnya 3 dan 5. Jadi ini masih sangat mudah, bisa dipahami dengan mudah. Nah, bagaimana sekarang kalau pakai bilangan? Ya, jadi misalkan di sini ada bilangan A, ya. A itu adalah suatu bilangan X lebih dari 3 kurang sama dengan 4. Bisa dibayangkan ya, lebih dari 3 kemudian kurang sama dengan 4. Kemudian B itu adalah X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 2. Dan C itu adalah suatu bilangan X lebih besar sama dengan 1,5 kurang sama dengan 3. Maka di sini ketika ditanya A gabungan dengan C ya, A gabung dengan C ya. Ini kan A itu X lebih dari 3 kurang sama dengan 4 ya. Ketika digabung berarti nanti adalah ini 1,5 sama dengan 4. Nanti ini mudahnya ketika teman-teman membuat garis ya. Dibuat garis itu akan agak mudah. Berarti ketika teman-teman di SMA ada garis pertama A itu 3, angka 3-nya dibulatkan. Bulatan tanpa diasir sampai 4 itu adalah bulatan yang diasir. Kemudian C itu juga sama, ada garis 1,5 bulatannya diasir sampai dengan 3 juga diasir ya. Itu nanti dicari titik pertemuannya karena dicari adalah jumlahan, maka ketemunya adalah 1,5 ya sampai dengan 4. Kemudian kalau ditanya irisan A dan C, A sini ya A3 lebih dari 3 sampai 4. Di sini 1,5 ya sampai dengan 3. Oh, ternyata di sini tidak ada. Nah, jadi simbolnya adalah tidak ada, 0 ya. Kemudian B irisan dengan C ya. Kita lihat B itu 0 dari 0 kurang dari 2. Kalau C kan 1,5 ya sampai dengan 3, maka di sini tampak ya, yaitu 1,5 ya sampai dengan kurang dari 2 gitu ya. Kalau misalkan di sini tambahkan lagi ya, A gabungan B gabungan C, maka di sini tampak kan A sekian, B 0 sampai kurang dari 2, C 1,5 sampai dengan 3, tampak sekali ya. Jadi kalau digabung semua maka ya 0 sampai dengan 4 atau ketemunya adalah S gitu. Kemudian komplement dari C, komplement dari A. Di sini ya, A berarti ya 0 sampai dengan X itu lebih dari 0 ya, kurang dari 3. Kita perhatikan ya. Ini kan bahasanya IPK ya. IPK, maka di sini kan selain dari A itu kan istilahnya 0 ya. X itu nanti kurang dari 3 ya, kurang dari 3. Nah, di sini bisa juga gabungan B ya, B gabung dengan C ya, B gabungan dengan C ini. Ya, ini. Kemudian kalau komplement A kemudian digabungkan dengan C, maka di sini komplement A sendiri kan 0 ya, 0 kurang dari X lebih dari 0 kurang dari 3, maka gabung aja dengan C. C itu kan X dari 0 1,5 sampai dengan 3, maka hasilnya ya X itu lebih dari 0 ya kurang sama dengan 3 atau istilahnya komplement dari A. Baik, ini video pertama terkait dengan gabungan, irisan, dan komplement atau istilahnya itu adalah notasi-notasi dasar terkait dengan peluang. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya.